Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nalaris, tempat di mana rasa penasaran kita diubah jadi pemahaman. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu instrumen keuangan yang kayaknya paling sering direkomendasiin sama orang-orang tua kita, yaitu deposito. Pasti familiar banget kan sama nasihat ini? Biasanya datang dari orang tua, kakek nenek, atau om dan tante kita. Pesannya itu selalu sama, deposito itu tempat paling aman buat nyimpan uang. Katanya sih nggak ada resiko, jadi kita bisa tidur nyenyak. Tapi pertanyaannya gini, di balik label aman yang udah nempel banget itu, apa uang kita beneran tumbuh? Atau jangan-jangan, ada kejutan pahit yang sembunyi di balik angka-angkanya? Yuk kita selidiki bareng-bareng. Biar lebih gampang ngebayanginnya, kita akan pakai sebuah cerita yang sangat-sangat relevan. Ini adalah kisah yang bisa terjadi pada siapapun, mungkin juga pada orang-orang terdekat kita. Oke, kita kenalan dulu sama Pak Harun. Bayangkan, beliau ini baru aja pensiun setelah kerja puluhan tahun. Nah, beliau berhasil ngumpulin dana pensiun 100 juta rupiah. Karena ngikutin nasihat yang paling sering dia dengar, Pak Harun memutusin buat naruh semua uang hasil jeripayanya itu ke dalam deposito. Harapannya simpel, uangnya aman dan bisa ngasih penghasilan tambahan buat hari tua. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih deposito itu? Gampangnya gini. Deposito itu produk simpanan di bank yang punya kontrak waktu. Jadi kita kunci uang kita untuk periode tertentu, bisa sebulan, 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Nah, sebagai imbalannya, bank ngasih bunga yang lebih tinggi dari tabungan biasa. Tapi ada syaratnya, kalau kita nekat ambil uangnya sebelum kontraknya selesai, ya siap-siap aja kena penalti atau denda. Nah, disinilah bagian paling serunya. Kita akan jadi detektif dan ngikutin jejak uangnya Pak Harun selama 1 tahun. Yuk kita bongkar hitung-hitungannya satu persatu dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Siap-siap kaget ya? Oke, Pak Harun memulai perjalanannya dengan modal awal 100 juta rupiah. Angka yang pas banget buat kita hitung bareng-bareng. Ini adalah seluruh tabungan hasil kerja keras seumur hidupnya. Bank tempat Pak Harun nabung menjanjikan bunga sebesar 4% per tahun. Jadi kalau dihitung-hitung setelah setahun, uang Pak Harun bakal nambah 4 juta rupiah. Sampai sini kelihatannya bagus banget kan? Pak Harun mungkin udah senyum-senyum nih, mikir uangnya lagi bekerja buat dia. Tapi tunggu dulu. Keuntungan 4 juta tadi itu nggak kita terima utuh loh. Ada yang namanya pajak bunga deposito sebesar 20%. Jadi, dari keuntungan 4 juta rupiah tadi, negara akan ambil bagiannya, yaitu sebesar 800 ribu rupiah. Jadi, setelah dipotong pajak, uang Pak Harun di rekening sekarang totalnya jadi 103.200.000 rupiah. Kalau dilihat di buku tabungan, jelas untung ya, 3,2 juta. Kelihatannya sih oke-oke aja. Tapi, perhitungan ini belum selesai. Ada satu musuh dalam selimut yang sering banget kita lupain, dan faktor itu adalah inflasi. Anggap aja deh, rata-rata inflasi tahun itu 5%. Apa artinya? Artinya, harga-harga barang dan jasa secara umum naik 5%. Jadi, barang yang tahun lalu harganya 100 juta, tahun ini kita butuh 105 juta buat beli barang yang sama persis. Inflasi ini kayak rayap, dia merogotin nilai uang kita pelan-pelan tapi pasti. Nah, ini dia intinya. Ini dia bagian yang bikin kaget. Meskipun secara angka, uang Pak Harun nambah, tapi daya belinya atau kemampuannya untuk membeli barang justru turun. Uangnya ada 103,2 juta rupiah, tapi barang yang dia mau beli harganya udah jadi 105 juta. Artinya apa? Secara real, Pak Harun itu justru rugi daya beli sebesar 1,8 juta rupiah. Uangnya memang aman di bank, tapi nilainya malah tergerus inflasi. Loh, jadi deposito itu jelek dong? Wah, jangan salah sangka dulu. Tentu aja enggak. Ini cuma berarti deposito itu adalah alat yang punya fungsi spesifik. Kuncinya adalah kita harus tahu kapan waktu yang paling pas buat pakai alat ini. Coba kita bedah ya. Kelebihannya jelas banget, super aman karena dijamin oleh LPS sampai 2 miliar rupiah, prosesnya gampang, dan hasilnya stabil. Nggak bikin jantungan kayak saham. Tapi kekurangannya juga nggak bisa kita abaikan. Imbal hasilnya rendah banget, rentan kalah sama inflasi, dan nggak fleksibel karena uangnya dikunci. Jadi, rasa aman ini harus dibayar dengan potensi pertumbuhan uang yang sangat kecil. Jadi, buat siapa sih deposito ini paling cocok? Pertama, buat orang yang butuh tempat aman buat uang jangka pendek. Misalnya mau nabung buat DP rumah tahun depan. Kedua, ya para pensiunan kayak Pak Harun, yang prioritas utamanya adalah ngejaga modalnya biar nggak berkurang. Ketiga, ini tempat yang pas banget buat nyimpen dana darurat. Dan yang terakhir, buat perusahaan yang perlu parkir kas operasionalnya sementara.
Nah, milih instrumen keuangan itu mirip banget kayak milih kendaraan buat perjalanan. Beda tujuan, ya beda juga kendaraannya. Yuk kita lihat perbandingannya biar makin jelas. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget apa yang kita lewatkan kalau cuma ngandelin deposito buat jangka panjang. Lihat deh perbedaannya setelah 10 tahun. Uang 100 juta yang sama kalau di deposito cuma jadi 148 juta. Kalau di reksadana obligasi jadi 196 juta. Dan kalau di saham bisa tumbuh jadi 259 juta. Jurang perbedaannya jauh banget kan? Biar gampang nempel di kepala, kita pakai analogi kendaraan ini. Deposito itu ibarat becak. Aman banget, jalannya pelan, stabil, paling cocok buat nganter ke warung depan kompleks alias tujuan jangka pendek. Obligasi itu kayak mobil pribadi. Lebih cepat, stabil, dan bisa diandalkan buat perjalanan antar kota. Reksadana? Itu kayak naik bus. Kita tinggal duduk manis, sementara ada supir profesional, yaitu manajer investasi yang pusing mikirin jalan. Dan saham? Nah, ini dia motor sport. Ngebut, potensi nyampe tujuan duluan, tapi risikonya juga paling tinggi kalau nggak hati-hati. Nggak ada kendaraan yang paling bagus. Yang ada cuma yang paling tepat buat tujuanmu. Jadi ini adalah inti dari semua pembahasan kita. Pola pikir kita tentang deposito itu harus diluruskan. Tujuan utama deposito itu bukan untuk bikin kita jadi kaya raya, tapi untuk jadi area parkir yang aman buat uang kita. Buat ngelindungin uang dari gejolak pasar untuk kebutuhan-kebutuhan jangka pendek. Jadi, kesimpulannya simpel banget. Deposito itu alat finansial yang penting. Dia kayak benteng pertahanan yang kuat buat tujuan jangka pendek kita. Tapi, kalau deposito jadi satu-satunya senjata andalan kamu buat jangka panjang, bisa dipastikan kamu akan kalah dalam pertarungan senyap melawan inflasi. Nah sekarang, pertanyaan ini buat kamu. Setelah tahu angka-angka sebenarnya, gimana caramu menyeimbangkan antara keamanan dan pertumbuhan dalam rencana keuanganmu? Berapa porsi yang mau kamu taruh di becak yang aman, dan berapa porsi buat si motor sport yang kencang? Jawabannya ada di tujuan keuangan dan profil risikomu masing-masing. Kalau pembahasan ini ngebantu kamu, jangan lupa dukung terus channel Nalaris dengan klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Kami juga penasaran banget nih. Coba deh tulis di kolom komentar, apa kamu pernah punya pengalaman yang bikin kaget juga soal hasil deposito? Yuk kita sharing! Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa lagi di pembahasan seru berikutnya, hanya di channel Nalaris, tempat rasa penasaran berubah jadi paham. Tetap semangat belajar ya!